Halo kawan-kawan, welcome back to the channel. Kali ini di FM Podcast. Kayaknya minggu ini akan menjadi minggunya FM Podcast ya. Banyakin ngomong soal sepak bola. Karena apa? Karena gue masih belum ada waktu buat konten FM. Gue masih belum ada waktu buat main game. Kenapa? Karena gue banyak kerjaan. Jadi gue akan ngomongin soal sepak bola dulu karena ini seru juga gitu ya. Tapi sebelum lanjut, silahkan kalau misalkan lu ada waktu, lu misalkan mau bantu gue untuk membesarkan channel ini, lu bisa traktir gue teh, klik di bawah di link ya, namanya itu LYNK ya, traktir gue minum teh, satu teh itu 10.000, silahkan, jadi free, kalau enggak juga nggak apa-apa sih, cuman ya lu bisa support, lu punya kesempatan untuk support gue di situ. Oke, sekarang kita ngomongin City lawan Liverpool, yang mana mainnya di kandang Manchester City, dan ini merupakan match penentu, yang mana kalau misalkan City menang udahlah juara pasti gitu ya. Sementara kalau City nggak menang, masih ada kemungkinan disalip sama Liverpool. Oke, nah disalip sama Liverpool ini bisa jadi menang. Kalau misalkan Liverpool menang itu lebih keren lagi. Tapi kalau misalkan seri, ya masih ada kesempatan, beda 1 poin ya. Jadi kalau misalkan salah satunya itu slip gitu ya, salah satunya bisa juara gitu. Tapi firasat gue City sih yang juara ya, karena mental juaranya itu kuat banget. Ditambah lagi motivasi dari Guardiola itu kuat banget gitu ya. Tapi sebenarnya gue berharap Liverpool sih yang juara. Kenapa? Karena gue tuh suka banget melihat kehancuran tim-tim yang mendominasi gitu. Kayak gue tuh senang melihat kehancuran Real Madrid. Sedangkan Real Madrid itu kan mendominasi sekarang tuh ya. Terus ingin melihat kehancuran Juventus, ingin melihat kehancuran Inter Milan tentunya ya. Terus juga gue pengen melihat kehancuran Bayern Munchen tuh yang paling gue tunggu-tunggu, kehancuran PSG yang bikin gue happy banget kalau misalkan PSG hancur tuh ya. Jadi gue tuh punya kecenderungan melihat klub-klub besar atau klub-klub yang mendominasi di liganya itu hancur gitu. Emang hobi yang aneh, mungkin lu juga sama kayak gue ya. Dan ya gue pengen banget sih Liverpool yang menang, cuman akhirnya 2-2. Nah kita bahas dulu di babak pertama. Di babak pertama menurut gue City itu unggul ya dari segi permainan. Gue gak tahu, ini jenius banget sih Guardiola. Dari mulai pressingnya kuat banget, pressingnya itu sangat terorganisir gitu ya. Beda sama MU yang katanya dilatih sama Rangnick, yang cikal bakalnya GGN pressing, yang ngajarin Jurgen Klopp untuk melakukan GGN pressing gitu ya. Tapi benar-benar ngaco banget MU. Pemain-pemainnya nggak bisa ngumpan lagi, aneh banget dah. Tapi beda sama City, itu sangat terorganisir pressingnya itu, sehingga Liverpool juga beberapa kali kesulitan gitu. Terus kesempatan juga lebih banyak Manchester City sih dibandingkan Liverpool. Pertama golnya dilahirkan oleh Kevin De Bruyne, gol hoki gitu ya, deflected dari kakinya Joel Matip. Selalu aja Joel Matip, di pertandingan sebelumnya juga Joel Matip aja yang jadi masalah. Ini tuh apa ya, sayangnya ada Maguire di MU ya, jadi ketololan Joel Matip ini nggak kelihatan gitu. Jadi Maguire tuh terlalu tolol untuk dicontoh oleh back-back lain, sehingga back-back lain yang tolol tuh nggak kelihatan gitu, karena satu orang yang tolol banget gitu ya. Selalu aja Joel Matip yang deflected itu. Terus abis itu dibales sama Jota, golnya bagus banget, khas Liverpool, yang mana ini tuh sering terjadi ya, umpan-umpan kayak gitu tuh ya. Di zamannya Liverpool menjuarai Premier League tuh, umpan-umpan kayak itu sering terjadi dari umpan diagonal, dari sayap ke sayap gitu, sayap bawah ke sayap atas gitu ya, akurat banget. Terus umpan dari Trent ke si Jota juga bagus banget, akhirnya dicetak gol sama Jota. Terus abis itu sayangnya City terlalu kuat ya di babak pertama tuh ya. City itu terlalu kuat. Terus gol terjadi lagi oleh Gabriel Jesus. Nah, kalau gue lihat City ini di babak pertama tuh ngincer timing ya, well time run namanya itu. Jadi pemain lari dari celah pertahanan lawan, terus dari belakang umpan ke depan. Beberapa kali terjadi kesempatannya tuh kayak gitu coy. Karena dan Liverpool itu ngandelin offside trap. Terus defensive line-nya juga lebih high gitu ya. Misalnya di FM lu bisa terapin ini juga sih. Defensive line itu high. Kalau lu pernah lihat taktik gue di FM yang memanfaatkan advance forward, nah ini terjadi nih kejadiannya nih, kayak golnya si Gabriel Jesus gitu. Pertahanannya maju ke depan, Gabriel Jesus lari,
diumpan langsung kosong gitu. Itu pun beberapa kali terjadi sebelumnya. Jadi ini beberapa kali percobaan dan berhasilnya itu golnya itu terjadi di Gabriel Jesus. Sebelumnya di Joao Cancelo ini kayak di taktik gue ya di FM itu kayak inverted wingback yang attacking gitu. Joao Cancelo ini seorang wingback tapi seringkali dia overlapping ke depan dan nyampe gitu umpannya tuh kayak striker dia tuh ya. Cuman sayangnya dia seorang wingback gitu, dia insting mencetak golnya nggak begitu tinggi. Dan babak pertama ya udah Liverpool kalah 1-2 dan gue berharap kok City gampang banget menang sih gitu ya. Di babak kedua perubahan yang terjadi yang gue lihat adalah gegen pressingnya Liverpool tuh lebih gila lagi sih dibandingkan babak pertama sih. Kalau gue lihat City itu nggak bisa City tuh punya kemampuan untuk melepaskan diri dari pressing gitu ya. Umpan-umpannya tuh bagus banget. Kalau misalkan di press dia bisa punya opsi umpan ke depan dan umpannya itu akurat-akurat gitu. Sama kayak Liverpool. Bedanya Liverpool sama City tuh kalau City di area depan mereka tuh lebih ngandelin whip cross, umpan cepat gitu, bisa jadi umpan datar. Sementara Liverpool tuh lebih umpan yang lambat di atas itu ya, melayang di atas bolanya tuh gitu ya. Tapi itu pun keren juga sih, akurat juga sih. Liverpool ketika melakukan pressing melawan City itu lebih melihat arah bola ya, memprediksi umpan ke arah mana gitu. Oleh karena itu beberapa kali City itu kesulitan untuk melakukan sirkulasi bola gitu, untuk melakukan umpan-umpan sirkulasi bola gitu kan. Seringkali kebaca lah sama Liverpool dan akhirnya terjadi gol kedua ya oleh Sadio Mane, umpan dari ini golnya Sadio Mane itu mirip sama golnya Gabriel Jesus ya. Umpan dari kaki yang berlawanan kalau misalkan salah itu kan di kanan, umpan pakai kaki kiri kosong gitu ya. Kalau City itu di sebelah kiri, umpan pakai kaki kanan. Gue lupa lagi siapa yang umpan gitu. Kosong Gabriel Jesus. Liverpool pun sama. Jadi ini tim tuh sama-sama kuat kalau gue lihat. Masing-masing punya kemampuan gitu ya. Terus Diogo Jota tuh jelek banget. Beberapa kali dapat kesempatan Robertson kosong, malah diumpannya itu ke Sadio Mane. Beberapa kali melakukan perhitungan yang salah gitu, keputusan yang salah gitu ya. Oleh karena itu, menurut gue City itu Guardiola tuh jenius gitu, masang no striker gitu ya, false nine, yang mana strikernya itu bergantian, bisa jadi Gabriel Jesus, bisa jadi si Kevin De Bruyne, bisa jadi juga si Sterling gitu. Lebih dinamis strateginya itu. Sementara Liverpool tuh kurang sih Jota ya. Kayaknya sih kalau misalkan Liverpool di masa juara Premier League, maksudnya performa juara Premier League lawan City yang sekarang tetap menang Liverpool yang dulu sih. Kenapa? Karena kalau gue lihat nggak banyak perubahan juga gitu ya. Bedanya sekarang Liverpool tuh lebih bapuk aja daripada musim-musim sebelumnya gitu, daripada musim keemasannya. Nggak banget sih Diogo Jota, nggak banget. Sadio Mane sering kehilangan bola gitu kan. Terus tengahnya Henderson, Fabinho sama Thiago. Cuman ya gue sih salut sama Jurgen Klopp ya, dengan performa tim yang menurun kayak gini dia tetap bisa ngimbangin City dan cuman beda 1 poin gitu. Ini kejeniusannya Jurgen Klopp sih. Gue yakin kalau Jurgen Klopp dikasih pemain yang bagus banget gitu ya, dia bisa the next coach sih selain Guardiola gitu ya. Akhirnya cuma 2-2 dan nyaris 3-2 gara-gara golnya si Sterling ya. Cuman dianggap offside, cuman menurut gue sih itu harusnya nggak offside sih. Itu kayak mungkin wasitnya itu bersekongkol biar menciptakan persaingan Premier League yang lebih ketat lagi mungkin ya. Jadi udahlah 2-2 aja gitu, biar nantinya seru Premier League, biar ratingnya itu naik gitu ya. Kayak gitu kali. Perbedaan gue sih dari segi permainan mengunggulkan City ya kemarin tuh ya. Perbedaan antara Liverpool dengan City itu adalah Liverpool tuh nggak punya pemain jenius seperti De Bruyne. Mau Salah terisolasi, Sadio Mane sering kehilangan bola. Siapa pemain tengah yang bagus? Yang nggak ada. Thiago juga nggak bagus-bagus banget. Henderson beberapa kali melakukan keputusan yang salah gitu. Sementara kalau lu lihat umpan-umpan dari De Bruyne, anjing gila. Whip crossnya itu anjir ngeri coy. Untungnya si Sterlingnya nggak siap lah. Terus defender Liverpool yang untung ada Van Dijk gitu. Terus
ya untungnya organisasi Liverpool tuh bisa mengimbangi kualitas pemainnya City gitu. Itu sih yang membedakan Liverpool sama City. Jadi kalau dibilang mana yang bakalan juara antara City atau Liverpool, City lebih ngeri sih coy. Defendernya Laporte jenius, Diaz bagus banget, John Stones juga bagus lagi, Cancelo, terus De Bruyne harusnya dia dapat Ballon d'Or sih. De Bruyne tuh gila, umpannya tuh akurat dan membahayakan banget gitu. Dan Liverpool nggak punya pemain-pemain kayak gitu. Alexander Arnold tuh umpannya bagus tapi larinya lambat. Robertson juga staminanya yang kuat, larinya yang cepat. Mo Salah bagus banget tapi nggak sekeren dulu gitu. Jadi menurut gue Liverpool ini udah menurun dan tidak ada pembaharuan pemain. Sementara City tuh selalu melakukan pembaharuan pemain gitu. Dan benchnya juga kuat-kuat gitu ya. Jadinya kalau gue sih kayaknya City sih yang juara ya. Karena lebih layak gitu. Lebih layak daripada Liverpool. Walaupun gue berharap Liverpool yang juara. Karena bosen City terus gitu ya. Jadi ya itulah pendapat gue tentang pertandingan City lawan Liverpool. Silahkan subscribe video ini, support gue ya. Jadi biar nggak bosan ngomongin FM terus. Minggu depan bakal ada video tentang FM lagi. Gue akan luangkan waktu buat main game lagi. Terus di minggu ini juga bakal ada FM podcast lagi yang lebih universal, ngomongin ketololan yang terjadi di sepak bola, MU, Real Madrid, Arteta, terus AC Milan. Oke, subscribe channel ini, komentar, dan share, terus like juga. Thank you.